Salam Ramadan, salam ukhuwah, salam cinta, dan salam damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Ramadan bersama FF Project. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala rahmat yang Allah berikan kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, di sore ini kita kembali lagi bercerita-cerita, kita kembali sharing-sharing. Dan hari ini kita kembali menghadirkan sosok pemuda. Dan yang jelas yang hari ini lebih beda. Dia adalah tukang pukul yang kita hadirnya. Jadi yang nonton hati-hati. Kalau Anda salah dikit nanti kena pukul gitu loh, bahaya. Dan beliau adalah Bang Reno. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Jadi masih sering mukul-mukul nih Bang? Masih mukulnya, mukul drum ya. Salah nih, Bro. Nanti orang jadi. Oh ya, sorry. Jadi mukul drum sebenarnya. Ya betul. Jadi mukul drum Bang ya. Mukul drum. Jadi yang kita hadirkan kali ini sama seperti sebelumnya, yaitu Bang Hafiz adalah dari musisi juga. Betul. Jadi abang ini memang kehidupannya di dunia musik Bang ya? Kehidupan di dunia musik sejak SD ya. Semenjak SD? Ya, sampai sekarang. Dan lebih senangnya main drum Bang ya? Main drum. Kenapa tuh senangnya main drum Bang? Karena unik aja alatnya gitu. Dia tidak menghasilkan bunyi yang seperti gitar, dawai dan segala macam, tapi dia bisa satu dalam anggota musisi itu. Maksudnya tuh drum bisa dalam satu ruangan ada maksudnya tuh bisa jadi simfoni dalam satu musik itu gitu. Gitu ya. Oke Bang, jadi ini sebelum kita cerita lebih jauh nih Bang, saya akan banyak tanya nih sama Bang. Tapi sebelum itu kita pakai hand sanitizer dulu Bang ya. Siap. Karena sekarang lagi corona Bang ya. Corona ya. Oke, izin Bang ya. Siap. Sebagaimana biasanya, pesan dari saya untuk teman-teman yang menyaksikan video ini, ingat jaga kesehatan, jaga kebersihan. Kalau ada hand sanitizer, pakai hand sanitizer. Kalau nggak ada, ya cuci tangan. Kalau keluar, selalu pakai masker. Jadi Bang Reno, sekarang apa aja kesibukan nih Bang? Alhamdulillah sekarang kesibukan ngurus anak. Waduh, udah punya anak ya? Udah punya anak, alhamdulillah perempuan. Mm-mm. Udah 6 bulan. Lalu sekarang kesibukan selain itu juga jualan ayam goreng. Ayam goreng. Iya. Ini nih yang unik nih, pemain musik jualan ayam. Ini gimana ceritanya ini? Ya, karena ya itu tadi ya, kita dikasih kehidupan sama Allah ini, maksudnya bukan hanya fokus dengan satu aja gitu. Oh gitu ya? Iya, karena kita memang harus disuruh menggali terus apa yang kita bisa gitu. Sebelum kita tidak bisa apa-apa nantinya. Sebelum kita tidak bisa apa-apa. Iya. Jadi abang nih di sisi lain saya bisa dibilang multi talent abang ya. Multi talent ya. Musik ya, tukang masak ya juga ya. Iya, tukang masak ya juga. Jadi di mana nih jualan ayamnya nih? Jualan ayam di Paus, namanya dekat Simpang Jalan Tenggiri, itu namanya ayam goreng bumbu hitam Bang Rino. Alhamdulillah itu pertama kali di Pekanbaru. Pertama kali di Pekanbaru. Ada IG-nya bang? IG-nya ayam goreng bumbu hitam Bang Rino. Ayam goreng bumbu hitam /PKU. Oke, nanti cek IG-nya ya. Nah, ya siap. Dan selain itu, ini banyak nih saya masuk salut sama abang. Pekanbaru Music Story. Jadi ini memang abang yang buat atau bagaimana? Ya, alhamdulillah memang abang lagi itu ada inisiatif membuat suatu wadah ya untuk mengenalkan itu. Akhirnya memang abang buat namanya Pekanbaru Music Story. Jadi abang buat lagi itu kerjasama dengan teman-teman musisi Pekanbaru semua di Pekanbaru ini gitu. Jadi banyak yang bergabung di sana? Banyak di Pekanbaru. Kemarin juga waktu pertama kali buat itu lagi itu nggarap yang untuk lagu Idul Fitri itu sekitar 22 vokalis semua. Di belakangnya banyak lagi orang-orangnya, maksudnya teman-teman yang band yang lain juga ngedukung juga, ngebantu juga di situ. Pokoknya turun tangan juga di situ banyak teman-teman. Jadi memang di sini lebih pada musik ya?
musik. Ya. Jadi untuk kawan-kawan yang mau tahu gimana Bang Reno ngebut drum, kita lihat video ini ya. Pekanbaru Music Story, dan kemudian saya dengar satu lagi nih, Saturday Entertainment. Iya. Ini apa lagi nih, Saturday Entertainment ini? Saturday Entertainment itu sebetulnya itu band untuk hiburan, untuk di wedding, Wedding, untuk event, event, ulang tahun dan lain-lain. Jadi ini memang entertain gitu. Jadi untuk hiburan lah gitu. Sekedar hiburan. Jadi misalnya ada wedding, butuh pemain band, ya inilah Saturday Entertain gitu. Saturday Entertain. Iya. Jadi luar biasa ya. Dan dari cerita-cerita itu tadi, Abang sebenarnya adalah seorang musisi lah ya. Dan yang saya salutkan adalah cerita menarik tentang Abang. Saya masih ingat betul dulu Abang sempat di atas panggung di acaranya Ustadz Hanan. Ya. Jadi dulu saya masih ingat acara Ustadz Hanan ketika itu ngobrol ngaji santai ya. Ngaji santai. Ya, ngaji santai bareng Ustadz Hanan ya. Bareng Ustadz Hanan. Dan Abang juga sempat maju ke depan. Videonya seperti ini. Lari tangan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau cerita sedikit. Sebetulnya udah jatuh cinta sama surat Ar-Rahman. Kenapa gitu? Jadi ceritanya ini buat seseorang yang jatuh cinta. Ketika beliau wafat itu. Nah, jadi saya ingin tanya nih, cerita menarik apa nih yang bisa membagikan? Karena saya sempat terharu dengan kisah yang ada itu. Ya, jadi lagi itu sebetulnya dadakan aja sebetulnya lagi itu. Kebetulan seminggu sebelum itu papa saya meninggal gitu, papa abang meninggal lagi itu. Seminggu sebelum itu papa meninggal. Teman-teman Ustadz ngaji di ngaji santai juga udah tahu. Akhirnya seminggu setelah itu dipanggil aja dadakan di atas panggung gitu. Maksudnya ini Rino deh gitu cerita gitu. Ceritain lah, siapa tahu bisa bermanfaat juga buat teman-teman, karena kemarin kan baru ke Malangan, terus kemarin juga ada ngaji Ar-Rahman juga katanya. Ya udah Bang Rino aja deh, padahal itu memang betul-betul nggak ada instruksi segala macam jauh-jauh hari, maksudnya bisa disusun gitu ya, tapi ini semua dadakan lah kemarin itu. Semua dadakan. Dan ini gimana cerita apa nih? Bagaimana nih Abang mengaji gitu loh, ketika untuk papanya itu? Iya, jadi di situ Bang ceritain lagi itu sebelum itu papa itu dirawat di Jogja. Jadi abang sekeluarga kebetulan kita semuanya beda daerah semuanya. Oh gitu. Iya, ada yang di Padang, ada yang di Bandung, ada lagi papa lagi itu di Temanggung namanya, sama adik abang di sana. Jadi dia jualan di sana, dia buka usaha di sana. Jadi dia sakit itu udah 1 bulan dan dibawa ke rumah sakit Jogja. Nah di situ dia 1 bulan sakit, koma itu 1 minggu. Kalau nggak salah 1 minggu, pokoknya dia ada koma lalu sadar lagi gitu, terus dia drop lagi gitu-gitu. Jadi karena abang nggak bisa ngapa-ngapa di sini lagi itu, memang kita disuruh ke sana, anak-anaknya disuruh ke sana semua gitu. Iya. Cuman kita ya harus ada arahan juga dari mama abang lah gitu kan. Iya. Karena Rino nggak usah lah dulu, nanti aja lah gitu. Karena ya kita bahas masalah keuangan juga gitu kan. Kalau untuk kesana kan jauh gitu ya. Jadi
Ya sudahlah, jadi cuman hati ini rasanya nggak tenang gitu kan. Pengen pergi gitu Pengen ya. pergi terus rasanya. Pokoknya kalau nggak salah 3-4 hari ke sana. Jadi sebelum itu juga Abang kan lagi itu juga selain Abang ikut di ngaji santai, Abang juga ada itikaf juga kan 3 hari bersama teman-teman jemaah tablik juga kan. Mm-mm. Jadi di situ ya itulah upaya Abang untuk menenangkan diri gitu. Sembari mendoakan orang tua Abang gitu. Karena ya apalagi yang bisa Abang kasih gitu kan. Mm-mm. Jadi sejalannya waktu di ngaji santai itu kita ada kajian membaca surat Ar-Rahman kalau nggak salah itu. Mm-mm. Di situ Abang mulai suka gitu, mulai suka. Sebelumnya sebetulnya Abang udah mulai suka juga Mm-mm. karena eh, ada ayat yang selalu diulang-ulang itu apa penasaran jadinya Iya, gitu. iya, iya. Ini bahasa kasarnya Abang yang masih udik ya, hanya tahu kok ada ayat yang diulang-ulang terus sih gitu. Iya, iya, iya. Kenapa sih gitu? Mungkin itulah hidayah yang kecil gitu Allah berikan sama Abang gitu. Jadi mulai dari situ Abang pengen mempelajari, jadi cinta, jadi suka gitu sama surah Ar-Rahman. Jadi cinta dengan surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman. Masya Allah. Itulah yang Abang berikan untuk papa Abang. Jadi kisah yang menariknya sebetulnya di saat papa Abang itu saat sedang kritis ya. Iya, iya. Di situ ada videonya, mungkin bisa ngelihat videonya. Di situ ada turun lagi ininya, terus naik lagi Mm-mm. yang itunya apa sih namanya itu di rumah sakit itu ya. Iya, iya. Jadi normalnya itu di angka 200 gitu. Mm-mm. Jadi itu naik turun. Jadi setiap Abang ngaji Ar-Rahman itu bergerak-bergerak dan alhamdulillah lagi itu papa itu merespon ya, tangannya naik gitu. Nah, mulai dari situlah Abang memang betul-betul jatuh cinta kali sama surat Ar-Rahman itu. Masya Allah, jatuh cinta Jatuh dengan... cinta karena surat yang Abang berikan sampaikan gitu ke beliau walaupun Abang nggak bisa di sana hadir gitu. Dan rasanya bagaimana? Rasanya ya gimana ya? Ya ya itulah setimpal. Jadi Allah itu mengajarkan kita tuh semua tuh harus berpikir secara ini ada kejadian gitu. Mm-mm. Coba kamu simpulkan yang positif semuanya gitu. Kenapa ini bisa kejadian di kamu? Mm-mm. Ya karena ujian itu kan sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan gitu kan. Iya, iya. Jadi ya alhamdulillah dengan ada ujiannya itu mungkin Allah menaikkan lagi levelnya gitu kan. Tapi itu mudah-mudahan lah ya. Mm-mm. Mudah-mudahan naiklah levelnya Abang. Amin, amin. Jadi dari situ memang Abang ngerasa ngaji ini satu obat buat Abang gitu. Mm-mm. Jadi membaca Al-Quran ini obat penenang hati buat Abang dan buat orang yang kita cintai itu sih. Kalau menurut Abang ini ya, Abang Iya, nggak iya. tahu juga hadisnya seperti apa. Yang jelas Abang sudah mengalaminya. Abang serius ngebaca Ar-Rahman itu. Abang sampaikan ke telinga papa Abang yang lagi kritis nggak bisa mendengar dan ngapa-ngapain. Mm-mm. Alhamdulillah dia merespon dan itu udah cukup senang buat Abang karena bukan tangis Abang yang Abang sampaikan ke dia, tapi mungkin malaikat yang menjaga dia langsung kan ke sana kan, walaupun Abang tidak di sana kan. Ya di situ alhamdulillahnya. Dan akhirnya besoknya dia wafat, meninggal. Dan ketika meninggal, abang pulang Abang posisinya iya, akhirnya Abang ke sana juga dan itu sana juga. pulangnya juga butuh proses ya. Jadi itu memang diuji kali kesabaran Abang sebetulnya. Jadi papa meninggal, Abang harus pulang mendadak gitu, sementara tiket tidak ada, Mm-mm. biaya juga tidak ada, dan adanya juga pesawat hari itu hanya ke Jakarta. Mm-mm. Akhirnya Abang tidak pikir panjang-panjang, milih yang langsung ke Jakarta aja. Ke Jakarta. Dari Jakarta Abang naik lagi mobil bersama saudara ke Tumanggung itu. Berapa Jadi jauh itu? kurang lebih kalau naik dari pesawat sampai Tumanggung itu perjalanan 2 hari lah semuanya. 2 hari? Jadi sedih itu sebetulnya udah sirna. Jadi itu yang buat Abang jadi, nah itulah. Abang nggak tahu ya, mungkin Abang tipikalnya cengeng juga nggak ngerti kalau mungkin Allah ngasih Abang betul-betul di hadapan papa Abang, mungkin Abang nggak tahu meronta-ronta atau gimana gitu kan. Mm-mm. Tapi mungkin ya itulah hikmahnya, mungkin Allah ngasih Abang itu eh, ya Abang dengan mendoakan via surat Ar-Rahman ini, jadi langsung tersampaikan ke Allah. Allah mungkin mudah-mudahan langsung menyapa papa Abang gitu kan.
dan abang diberi kesabaran agar tidak terlalu terhanyut dalam kesedihan. Kesedihan. Ya, ya. Dikasihlah mungkin abang waktu 2 hari. Nah itulah perjalanan abang. Sampai sana abang biasa aja sebetulnya. Udah capek nangis mungkin kan. Oh, jadi kesedihannya sudah terlarut dalam Iya, perjalanan itu tadi sudah ya? terlalu dalam perjalanan, dan sampai di sana pun juga ada kejadian aneh juga sebetulnya. Jadi di bandara itu sebelum ke Jakarta itu, karena itu posisinya hari Jumat, Mm-mm. jadi abang sholat karena nggak bisa sholat berjamaah sholat Jumat, jadi akhirnya sholat zuhur lah di sana di bawah bandara itu. Jadi karena teman abang ini disuruhnya lah abang jadi imam gitu. Jadi Mm-mm. sholatlah di sana. Sholat di sana mungkin jadi sholat biasa, ternyata ramai yang ikut ke belakang gitu. Oh, Insya Allah. Banyak yang ngejawab aminnya itu buat merinding makanya itu. Ya Allah, mudah-mudahan ini makmum bisa mengaminkan doa yang baik untuk papa abang juga yang di sana. Nah, Mm-mm. itulah dalam hati abang itu di sana. Karena memang mendadak aja tiba-tiba ramai gitu. Karena posisinya abang ingin sholat zuhur aja lah gitu. Tapi akhirnya yang abang jalankan juga sholat zuhur gitu. Mungkin mereka menganggapnya ini sholat Jumat gitu ya. Jadi abang ya Allah alam nggak tahu lah, mudah-mudahan Allah memaafkan abang gitu ya. Ya. Jadi itu hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat jadi memang pagi-pagi ya sekitar jam 11:30 lah gitu abang di bandara itu. Nah itu salah satu pengalaman juga. Dan pengalaman tadi kita balik lagi ke perjalanan ya. Mm-mm. Sudah sampai abang di kuburan papa itu, abang nggak sedih nggak apa-apa, cuma emang sendiri abang tengok aja. Cuman mulai nengok sekitar kan kiri kanan, Mm-mm. langsung ada bisikan itu. Jadi kayak mungkin papa juga pernah bilang ke abang kan, dia bilang nah enak kan di sini no katanya, ada sungai ada gunung-gunung percis kayak papa yang pengen. Nah itu mulai jatuh air mata di situ, karena dulu tuh papa pengen ibaratnya di kampungnya sendiri lah. Inginnya tuh kalau mungkin kalau wafat inginnya di kampung sendiri gitu, di Padang Panjang gitu. Padang Panjang itu ya di Mm-mm. situ suasananya suasana perdesaan gitu. Mm-mm. Dan alhamdulillah di Temanggung dikebumikan juga suasana perdesaan juga. Mm-mm. Di situ mulai nangis lah di situ lagi. Ya. Masya Allah. Jadi cerita menarik tadi abang tadi terkait Al-Quran tadi ya, jatuh cinta dengan Al-Quran. Mm-mm. Nah, kalau seorang yang mungkin inilah terbelakang abang ini kan ya sama tahu lah ya, seorang musisi lebih banyaknya di dalam dunia musik itu kan ya, lebih sering ngumpul, tapi bisa jatuh cinta dengan Al-Quran. Mm-mm. Pertanyaannya kok bisa nih jatuh cintanya ini? Karena mungkin dalam hidup abang itu udah banyak yang hal-hal negatif ya. Mm-mm. Jadi mungkin abang lupa untuk mencari hal yang positif. Mm-mm. Mungkin abang mencari hal positif tapi dengan cara yang tidak benar gitu. Mm-mm. Ataupun ada dengan cara yang benar tapi dengan tidak cara yang syar'i gitu. Mm-mm. Jadi banyaklah abang seperti itu. Jadi akhirnya ketemu dengan Al-Quran nih. Jujur aja dulu abang memang merantau kan. Iya, mana tahu. Merantau Jawa Jakarta tuh mungkin udah hampir sekitar 10 tahunan lah Mm-mm. di sana. Di sana balik lagi flashback lagi dulu zaman SMA abang tidak pandai mengaji. Oh, nggak pandai mengaji. Nggak pandai mengaji sama sekali SMA abang. ini ya? Iya. Jadi tadi abang udah abang bilang kan abang sebetulnya orangnya yang pemalu gitu. Mm-mm. Sedikit aja diguncing abang masalah misalnya nih, Rino kamu suruh ngaji gitu. Abang baca diketahuin Rino nggak bisa gitu. Abang Iya. mundur tuh, selamanya abang mundur. Nah itulah tipe abang tuh. Iya, iya, iya. Orang yang suka digituin langsung mundur. Akhirnya abang belajar sendiri. Belajar mengaji sendiri. Mm-mm. Belajar sendiri. Belajar sendiri. Nah itu dimulai memang keadaan lagi kacau-kacau di Jakarta lah gitu. Waktu abang merantau ke sana, akhirnya abang cobalah pelajari lagi. Kayaknya di sini ada ketenangan gitu. Belajar sendiri itu susahnya minta ampun gitu. Nggak ngerti kita bacaannya seperti apa, itu memang terbata-bata. Terus buka YouTube itu aja bang, buka YouTube, buka YouTube, baca gitu-gitu aja terus. Selama berapa tahun abang belajar itu? Kurang lebih 3 tahun lah. Selama 3 tahun belajarnya otodidak sendiri ya? Otodidak sendiri Ngaji semua. sendiri. Iya, makanya sebetulnya nggak boleh ya. Harusnya Iya, iya. teman-teman juga harusnya belajar ngaji sama guru-guru aja ya gitu. Iya, iya, siap-siap. Ini karena bandelnya gitu. Jadi cuman
pengen tahu, pengen belajar tapi pengen juga nakal, pengen belajar pengen juga nakal, tapi gitu-gitu terus. Mm-mm. Alhamdulillah dikasih keteguhan itu ya ketika balik lagi ke Pekanbaru, ketemu teman-teman yang hijrah tadi, Mm-mm. ketemu teman-teman yang dulunya ternyata ada juga loh yang seperti aku gitu. Dulunya orangnya seperti ini, ternyata dia kembali ke jalan yang benar. Ternyata saya hidup di dunia ini tidak sendiri dengan mengalami hal yang seperti ini. Jadi ketika berhijrah menemukan juga orang-orang yang sama gitu ya, Yang sama. yang nggak bisa ngaji juga tuh bagaimana nih, yang masih Ya, baru-baru juga itu iya. mengenal agama. Jadi ya kalau karena sampai Pekanbaru jadi mengaji itu menurut Abang bukan hanya mengaji Al-Qur'an ya, jadi mereka memang betul-betul mengaji apa itu Islam gitu untuk menenangkan hati dia. Minimal itu dulu kan, Mm-mm. mereka itu kan, karena dia eh, meyakinkan diri bahwa apa yang diperintahkan Allah ini adalah obat buat dia gitu. Mm-mm. Itu yang diyakinkan dulu untuk berani dia berhijrah. Ya, Belum yang ya. lain-lainnya gitu kan. Nah, Abang salah satunya itu yang dulu seperti itu. Jadi Abang ketemu teman kayak gitu jadi oh ternyata ada teman saya yang seperti ini gitu. Sempat di ngaji santai juga ya, Di ngaji santai, di teman-teman jemaah juga kan kemarin tuh. Nah, pokoknya banyak lah pengalaman. dan pengalaman itu cukup menarik ya, Cukup menarik. Masya Allah. Dan sebenarnya kalau seorang musisi, seorang pemusik, kita sama-sama tahu lah ya, kalau pemusik ini kehidupannya itu kan ya bisa dibilang sangat duniawi sekali ya, Betul betul. foya-foya dan lain sebagainya lah ya. Mm-mm. Dan dan abang mungkin merasakan hal itu kan. Betul betul betul. Dan ketika kita sudah di situ itu sebenarnya ada hal yang sangat sulit untuk kita tinggalkan, untuk Betul, hijrah, untuk apa itu kan, untuk berubah. Ini bagaimana nih abang kok bisa nih uh, mengenal sedikit banyak tentang Islam? Jadi dulu juga ketika hijrahnya sudah mulai sedikit mantap lah ya Oh iya, bahasanya. Abang juga mau meninggalkan musik juga lah gitu. sempat meninggalkan Sempat musik. ingin meninggalkan musik juga. Seiring jalannya waktu ternyata hmm, banyak yang gimana ya? Kalau cuman ya itu tadi Abang karena belajarnya dari diri sendiri, akhirnya suka dengan diri sendiri juga apa yang Abang lakukan gitu. Mm-mm. Karena Abang udah besar, Abang tahu mana salah, mana yang benar gitu kan. Iya, Jadi iya. akhirnya ya Abang main musik tapi dengan tidak yang melanggar-langgar aturan dalam dalam Islam juga gitu. Jadi Abang main musik tetap juga dengan menjaga juga akidahnya juga, sholatnya juga gitu, mengajinya Mm-mm. juga gitu. Jadi ini hanya untuk mencari rezekinya aja gitu. Mencari rezeki ya. Ya dari itu. Bahkan mohon maaf, Abang juga sempat berdoa kan, ya Allah, kalau memang ini bukan rezeki hamba, maka jauhkanlah sejauh-jauhnya. Tapi jika ini memang rezeki hamba, maka Mm-mm. dekatkanlah dan berikanlah hamba ilmunya. Alhamdulillah sampai sekarang Abang masih main musik Mm-mm. dan yang lain-lainnya Abang kerjakan juga. Jadi Masya intinya Allah. Abang ini bekerja ya, 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 bukan menjalankan yang haram lah bahasanya gitu ya, ya. ya, ya, itu. Abang bekerja gitu, mencari nafkah. Keluar dari rumah, istri mencium tangan, bismillah, mencari nafkah, gitu. Masya Allah. Dan Saturday Entertainment ini memang apa yang buat tadi ya? Ya. Dan di situ tadi ada juga nggak nih Saturday Entertainment ini kan untuk wedding ya? Mm-mm. Ini ada juga nggak yang buat pernikahan syar'i apa segala macam tuh? Ada. Kita makanya tergantung by request aja sebetulnya. Oh tergantung requestnya. Iya. Jadi di Pekanbaru sudah banyak juga yang menjalankan wedding-wedding syar'i, bahkan WO syar'i juga sudah ada gitu, bahkan pelaminan syar'i juga sudah ada. Mm-mm. Tidak terkecuali juga entertain juga sudah ada. Kami juga sudah lama gitu membuat yang kayak gini. Jadi kami tergantung permintaan karena kalau ini memang syar'i, Mm-mm. kami batasi dari pakaian, dari sopan santun kami kepada orang gitu, dari kami menghargai yang mana dihijab itu tempat pernikahannya, atau Mm-mm. dari lagu-lagunya juga gitu. Itu yang paling penting. Masya Allah. Jadi bang, bagaimana rasanya ketika abang sudah menemukan apa makna sebenarnya dalam Islam itu tadi? Yang sebelumnya mungkin ya masih dengan foya-foya ya kan, tapi mengaji aja itu masih belum bisa itu kan. Tapi ketika abang sudah berhijrah, menemukan kecintaan dengan Islam sampai abang bisa jatuh cinta dengan Al-Quran, itu bagaimana rasanya? Rasanya tuh luar biasa ya. Maksudnya tuh nggak bisa Abang gambarkan karena ini
memang nggak bisa digambarkan sih sebetulnya. Abang pun sampai sekarang pun masih bingung juga. Kenapa sih abang bisa suka sama Al-Quran? Suka sama Al-Quran tuh ya? Iya, maksudnya suka ketika jadi abang bulan puasa tahun lalu itu setelah papa abang meninggal itu, setiap abang baca Al-Quran selain surat Ar-Rahman pun itu meneteskan air mata terus. Masya Nggak Allah. ngerti. Pokoknya abang baca meneteskan air mata terus. Abang pun sampai bingung. Bahkan pulang dari teman-teman habis ketawa ketiwi, pengen pulangnya siap sholat, baca Al-Quran, menangis juga. Baca Padahal Al-Quran nangis itu iya, ya? padahal hati abang lagi happy-happy aja. Mm-mm. Kadang abang tanya juga sama istri kan, kok bisa gini ya gitu kan. Atau ada yang salah mungkin sama abang, ternyata sedih itu ada juga terbagi dalam dua hal kan. Ada Mm-mm. sedih dalam berduka, ada sedih dalam berbahagia. Mungkin yang abang dapatkan sedih dalam berbahagianya ini karena mungkin Al-Quran tuh betul-betul masuk ke sanubari abang, betul-betul eh, menyejukkan hati abang gitu, menyejukkan iman abang gitu. Nah itu. Jadi jangan disangka seorang rocker atau seorang musisi itu nggak bisa mencintai agamanya ya, Iya betul. nggak bisa mencintai Al-Quran. Betul. Nah, kadang banyak nih orang nih menilai Mm-mm. musisi itu, pemain musik itu ya kehidupannya soal dunia aja tuh kan, kan banyak nih. Mm-mm. Jadi bagaimana nih tanggapan abang kalau ada orang yang menilai musisi itu ya hanya sebatas itu gitu loh? Jadi gini, musisi itu kalau menurut abang memang itu adalah hobi yang menyenangkan, tapi nanti bakal jadi sebatas pekerjaan musisi itu. Kita nanti bakal butuh semuanya, apapun butuh dengan pekerjaan. Mm-mm. Agama itu ya udah stuck di situ, nggak harus butuh agama lain apa, itu memang harus dibutuhkan dari kita lahir sampai kita mati, itu pasti kita butuhkan, itu nggak bisa digantikan. Mm-mm. Agama Islam pokoknya apapun yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan itu adalah pedoman untuk kita. Mm-mm. Yang lainnya pokoknya kalau untuk mencari ketenangan ya carilah Al-Quran, abang situ aja. Kalau ingin cari ketenangan, Carilah carilah Al-Quran. Al-Quran. Masya Allah, menemukan ketenangan itu dengan Al-Quran ya. Ya, Dan ini abang ada orang yang beruntung saya bilang ketika jatuh cinta dengan Al-Quran, karena tidak semua orang, dia ada orang yang baca Al-Quran tapi tidak menemukan rasa cinta. Ada kan yang seperti itu, dan abang Masya Allah luar biasa bisa merasakan cinta itu dengan Al-Quran. Semoga juga kita kawan-kawan yang nonton ini, yang menyaksikan video ini bisa jatuh cinta dengan Al-Quran, jatuh cinta dengan Islam. Oke nih bang, ada nggak nih bang pesan-pesan abang nih untuk kawan-kawan pemuda, kawan-kawan yang lainnya deh? ya. Pesan abang, kalian mau lakukan apa aja, lakukanlah. Ketika hidayah itu datang, jangan sepelekan, jangan berpaling dari hidayah itu, kejar hidayah itu. Karena hanya hidayah yang bakal merubah kehidupan kalian. Masya Allah. Karena hanya hidayah yang bisa merubah kehidupan kita ya. Iya. Masya Allah, ini kata-katanya menyentuh saya nih. Hanya hidayah yang bisa merubah kita. Semoga ya kita semua adalah orang-orang yang bisa mendapat hidayah. Amin. Adalah orang-orang yang bisa berhijrah, orang-orang yang bisa berubah ke arah yang jauh lebih baik lagi. Betul. Insya Allah, amin. Baik, ini adalah ngobrol-ngobrol santai kita dengan Bang Reno tadi. Beliau adalah seorang yang masih aktif dalam dunia musik dan kemudian sekarang juga pembisnis. Dan kalau kawan-kawan yang lapar barangkali nanti bisa ke tempat rumah makan di mana tadi Bang? Di Jalan Paus, Simpang Jalan Tenggiri, di belakang tukang kelapa. Oke, nanti stay di sana, makan di sana, bisa juga ngobrol-ngobrol bareng dengan Abang Reno Insya ya. Allah. Insya Allah. Karena beliau ini banyak sekali nih ilmu-ilmunya. Walaupun tampangnya tampang rocker, tapi insya Allah isinya banyak gitu loh. Itu tadi. Karena banyak nih orang yang berilmu nih, orang yang punya amunisi banyak, tapi gayanya gaya-gaya santai aja gitu ya. Mungkin memang abang nih ingin mendekati orang dengan cara abang itu ya. Ya. Dengan cara tetap humble, gaya-gaya rocker itu kan ya. Ya, biar orang nggak lari gitu bang ya. Betul. Masya Allah. Oke, jadi semoga kawan-kawan yang mendengarkan ini dapat manfaat. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.